Oke teman-teman, sebelumnya gua udah melakukan penelusuran di gedung ini. Ya, jadi di sini ada 3 gedung. Nah, kemudian kemarin itu gue dapat informasi di media sosial dan secara langsung kalau gedung ini, ngapa gue sekarang berdiri di tengah antara ketiga gedung ini. Jadi informasinya yang gue lihat di channel tersebut, channel ahli supranatural, ahli metafisik, atau channel dukun lah ya. Jadi di antara 3 gedung ini adalah pintu gerbang kerajaan jin yang sekarang gue tepat berdiri di sini. Ya, jadi ini adalah pintu gerbang kerajaan jin. Oke, kemudian gue nggak langsung percaya begitu aja. Akhirnya gue coba cari informasi sama orang-orang yang tinggal di sekitar gedung ini. Mereka pun mengakui, ya benar, mitosnya di tengah gedung ini adalah pintu gerbang kerajaan jin. Oke, kemudian di channel tersebut gue lihat dukun itu atau ahli metafisik, ahli supranatural, di sana mereka ya apa ya namanya, mediasi lah kesurupan. Kemudian mereka kesurupan, kemudian apa itu namanya, yang ngobrol-ngobrol gitulah sama hantu yang ada di gedung ini. Nah, makanya pada malam hari ini tujuan gue adalah mau uji nyali di gedung yang sebelah kanan ini, teman-teman. Oke, bismillah. Gue juga punya rencana ke depannya mau telusurin gedung yang di tengah situ. Cuman mungkin di situ lebih berbahaya karena emang udah mau runtuh banget bangunannya. Nah, jadi ini gedung yang gue telusurin kurang lebih 1 bulan yang lalu lah. Nah, dan di sini pun gue emang dapet gangguan, teman-teman. Kurang lebih itu gue ngalamin ada suara ketawa perempuan tipis ya di 3 titik. Dan ternyata ceritanya di gedung yang ini bisa dibilang penghuninya itu ya lebih agresif lah. Oke, gue mau langsung lanjut ke dalam. Lewat mana ya? Wah, kayaknya lewat sini nih. Oke teman-teman, jadi di sini gue nggak banyak explore ya teman-teman, karena gue mau langsung ke titik tujuan. Jadi gue ini langsung jalan aja, nggak review beberapa titik, biar cepat sampai ke lokasi tujuan. Nah, dan sini ada tangga. Jadi lokasinya adalah, wis, ada suara dong. Ya, lokasinya adalah di tempat yang agak luas dan tangganya juga lebih besar dari ini ya. Ntar lu gue mau, nah segini cukup nih. Oke men, sekarang gue udah di atas dan lokasinya itu di sana. Oke, kita lanjutin perjalanan. Nggak usah banyak di review karena tujuan gue malam hari ini adalah untuk uji nyali. Iya, malam hari ini tujuan gue adalah uji nyali di titik yang para dukun itu melakukan interaksi
dengan makhluk-makhluk di sini. Dan kayaknya ada respon dari mereka. Di sini udah mulai merinding, teman-teman. Ya, jadi inilah titiknya, tepat di bawah ini. Wih, gila nih, di sini biasanya ada kuntilanak nih yang duduk gitu. Wih, men. Untung gua nggak jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi ini adalah lokasinya ya, teman-teman. Lokasi dimana ketika gue ngeliat di channel itu, di titik ini mereka melakukan interaksi. Jadi temennya itu ada yang dimasukin, dan gue mau coba buktiin malam ini apakah gue juga bakal dimasukin. Repot banget, men. Dan gue kayaknya bakalan matiin lampu dan pencahayaan gue mau pakai lilin di sini biar kelihatan lebih gelap, biar memicu reaksi dari mereka. Ya, mungkin agar mereka lebih mudah gitu untuk berinteraksi atau menampakkan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, nanti dulu sebelum mulai gue mau coba mastiin dulu lah. Takutnya mungkin ada ODGJ di sini. Aman lah ya. Oke lah, kayaknya aman. Ya, takutnya lagi gue uji nyali gitu kan, ada ODGJ, gue lagi duduk, tahu-tahu gue dipukul kan. Bahaya, men. Oke, kita lihat di bagian sini. Bagian sini juga kayaknya aman. Oke lah, gue mau mulai sekarang. Kayaknya gue bakal masang kamera di sini. Ya, jadi ini ya teman-teman titiknya gue lihat di channel itu. Mereka interaksi dan segala macem lah, itu gue nggak ngerti. Aduh, sorry nih teman-teman nih, repot nih gue. Nih lagi pasang tripodnya. Ya, miring nih. Coba mana ya titiknya ya? Di sini cukup nggak sih? Oke lah, kayaknya cukup ya. Nanti gue bakal bakar lilin di sana buat pencahayaan. Dan apalagi ya mitos-mitosnya ya untuk mancing reaksi mereka ya. Oh iya, gue bakal bakar terasi juga nih. Katanya kan kalau bakar terasi bisa mengundang kehadiran mereka. Ya, mungkin lah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya gimana ini, gue mau uji nyali cuman kenapa lilinnya mati? Apa yang harus gue lakukan? Aduh. Ya udahlah, gue coba nyalain lagi. Teman-teman. Apa mungkin mereka nggak suka kalau gue di sini? Ayo, tolong jangan ada yang mati lilinnya. Oh my god, ada suara dari atas, ada suara nih. Ya teman-teman, jadi gedung ini udah terbengkalai sejak tahun 2012. Rencananya gedung ini mau dibangun Islamic Center, cuman entah kenapa dengan suatu alasan tertentu yang gue belum tahu, gedung ini enggak. Gue kayak dengar suara lagi nih. Wait, gila men. Ya kemudian setelah tahun 2012 gedung ini enggak, sampai sekarang nggak dioperasikan. Entah kenapa alasannya. Gue ngeliat ada orang, kayak ada yang lewat. Gue nggak bisa ngeliat teman-teman, cuman kita pasti pernah sama-sama ngerasain kayak ada yang lewat begitu. Jangan di sini ya teman-teman, di rumah aja kan kayak lewat sekilas gitu kan sering, kayak di dapur, di kamar mandi. Ya jadi di titik inilah gue ngeliat di channel itu yang mereka katanya ahli supranatural, ahli metafisik atau dukun orang bilangnya. Apa namanya? Mediasi. Mereka melakukan lilin gue terang lagi dong. Ada apa ini ya? Ya mereka melakukan mediasi. Jadi timnya itu ada yang kesurupan gitu dimasukin. Kayak ada suara perempuan men. Aduh, Allahu Akbar, ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim.
Tadi gue nyampe mana ya? Iya, nyampe mereka melakukan apa? Mediasi, dimasukin dan berbicara terkait penghuni gedung ini, kerajaan jin di tengah-tengah gedung ini, ya, dan lain-lain lah. Ya, siapapun kalian yang gue dengar di cerita itu, ataupun dari cerita warga sekitar, silahkan kalian lakukan interaksi seperti yang kalian lakukan dengan orang-orang sebelum saya. Coba kalian lakukan interaksi malam ini. Jika kalian mau menampakkan diri, silahkan tampakkan diri kalian. Jika kalian ingin bersuara, silahkan kalian bersuara. Ya, bagus kayak tadi. Allahu Akbar, ya Allah. Suara dari atas, men. Suara dari atas. Allahu Akbar. Gue gak kuat, merinding banget. Ini udah berapa menit ya gue ya? Gue pengen udahan aja deh kayaknya. Nanti dulu, gue coba 5 menit lagi. Teman-teman, gue izin mau ngepot. Pot gue mana ya? Gue udah panik nih. Ya, pot gue nggak ada lagi, ketinggalan kayaknya. Ya, nggak ada pot gue. Oh iya, gue mau bakar terasi. Sebentar teman-teman, gue mau bakar terasi di sini. Oke, saya bakal ngelakuin suatu mitos. Katanya kalau ada yang bakar terasi, kalian akan hadir. Oke teman-teman, nih gue mau bakar terasi. Kayak ada suara orang. Bau banget terasinya ya. Kok bisa sih mitosnya kalau bakar terasi mereka hadir? Kenapa ya? Nggak kepikiran loh gua. Nggak kebakar. Kayak ada yang lewat di situ. Ya, jadi ini salah satu kerugian gua. Aduh, banyak banget suara, men. Ayo, suaranya diperjelas. Ini sama kayak yang di gedung sebelah, teman-teman.
suaranya tipis. Ya jadi salah satu kerugian gue adalah ketika gue kamera di sana, masang kamera di sana dan tujuannya ke sini, di lokasi yang nggak kelihatan kamera, itu kayak ada yang lewat. Dan contohnya kayak barusan ini, kayak ada yang lewat di sana. Oke, mitos apa lagi ya? Siul ya. Lilin jangan padam. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo lakukan interaksi lagi yang lebih jelas. Saya udah bakar terasi, udah bersiul, udah meredupkan cahaya hanya menggunakan lilin. Ayo coba lakukan lagi interaksi. Di atas, dari tadi men, di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tapi gue nggak mau keluar dari kamera ya teman-teman. Percuma kalau gue keluar dari kamera, rugi. Karena kalau ada mereka nggak kelihatan kalau gue keluar dari kamera. Gue ngerasain tekanan berat banget di pundak gue. Astagfirullah. Lilin dan lilinnya yang dua ini udah redup. Oke teman-teman, gue mau tahu gue udah berapa lama uji nyali. Ya, lemes gua. Kenapa ya? Kayaknya tekanannya berat banget, dada gua berdebar-debar banget. Dan tadi beberapa kali gua kayak dengar suara orang, dan kalau nggak salah kayak ada timpukan gitu loh. Wah, oke lah ya teman-teman. Kayaknya
cukup sampai di sini. Dan sampai jumpa di tempat-tempat berikutnya.